Terima kasih Bu Yanti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat datang Bapak Ibu di Pondok Pesantren Al-Aqoba. Di sini saya akan memperkenalkan tentang pondok pesantren tercinta kita, yakni Pondok Pesantren Al-Aqoba, didirikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat, SHSAG. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, lalu beliau mendirikan pondok pesantren sendiri, diawali dengan Pondok Pesantren Al-Aqobah 1. Nah, di Pondok Pesantren Al-Aqobah 1 di sini terdiri dari dua unit pendidikan, yakni dua unit lembaga pendidikan, yakni ada SMP dan SMA. Untuk yang kedua, kita ada Pondok Pesantren di Wonosalam, ini dikhususkan untuk kegiatan outbound. Jadi dilaksanakan outbound ini setiap satu tahun sekali. Kalau tahun lalu kita tepatnya di bulan Agustus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di sini ada di Jember, yakni asrama mahasiswa. Untuk lokasinya tepat di depannya UNED, Universitas Jember ya Bapak Ibu ya. Dan yang nomor 4, di sini ada Akobah 4. Untuk lokasinya ada di dekat area parkiran Gus Dur. Terdapat unit MTS dan MA. Dan untuk yang Akobah 5, ini letaknya ada di Tegal. Yang rencananya akan didirikan untuk lembaga pendidikan tingkat dasar seperti SD atau MI. Dan selanjutnya yang nomor 6 di sini adalah Akobah International School atau AIS. Ini adalah program internasionalnya dari Akobah 1 dan Akobah 4. Jadi siswa yang sekolah di SMP, SMA, atau MTSMA untuk kelas internasionalnya berada di Akobah 6 atau AIS. Akobah 7 ini letaknya di Kayangan, Kayangan di Jombang. Ini merupakan perumahan guru. Untuk Akobah yang ke-8 ini ada di Bojonegoro, yakni Akobah Weekend. Untuk Akobah Weekend, Alhamdulillah di Akobah 1 tahun 2004-2025 ini telah dibuka juga dan antusias dari masyarakat sangat luar biasa. Dan untuk yang nomor 9, yakni ada Akobah 9 berada di IKN. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, semoga semuanya berjalan lancar, membawa manfaat untuk agama nusa dan bangsa. Selanjutnya, Bapak Ibu, dan visi dari Pondok Pesantren Al-Aqobah, yakni terwujudnya pendidikan pesantren modern sebagai madrasah kehidupan yang bervisi global dan mendunia dengan jiwa dan tradisi keulamaan salafus soleh. Bapak Ibu, harapan dari Abah Yai, selain anak-anak beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, tentunya harus mampu untuk bersaing atau berkontribusi baik di kancah nasional maupun di kancah internasional serta mampu melestarikan dan mengembangkan tradisi keulamaan Islam yang baik dan benar karena alumni kita Bapak Ibu sudah ada beberapa yang menyebar ya Bapak Ibu ada yang di berbagai negara. Jadi harapan kami mereka meskipun berada dimanapun masih memegang teguh tradisi atau kebiasaan yang biasanya di pondok gitu ya, dibawa ke manapun itu masih tetap sama. Untuk foto di di samping tulisan dari komitmen itu merupakan Gus Haji Ahmad Kanzul Fikri. Beliau adalah pengasuh dari Al-Aqobah 1, Pondok Pesantren Al-Aqobah 1. Beliau adalah putra nomor pertama ya Bapak Ibu dari Romo Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SHSAG. Untuk selanjutnya dari mendidik lembaga kami adalah bagaimana anak itu bisa menjadi orang yang baik dan bermanfaat, bukan semata-mata pintar. Jadi anak baik itu tidak perlu syarat cerdas, karena cerdas itu adalah fadol atau pemberian. Di lembaga kami juga tidak memilih murid Bapak Ibu. Yang kita pilih adalah guru. Guru yang kita pilih melalui seleksi yang cukup ketat. Karena tagline dari sekolah atau lembaga kami adalah semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Tidak perlu adanya dikotomi ilmu agama, ilmu umum. Yang ada itu adalah ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi pesantren di lembaga kami itu menyatukan tarbiyat wa ta'lim, memahami keilmuan dan kehidupan untuk memahami zat maha pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk selanjutnya, ya ini kegiatan pesantren. Untuk mewujudkan komitmen dari lembaga kami atau visi dari lembaga kami, maka kegiatan kami dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kaderisasi ulama, leader future, and language development. Untuk kaderisasi ulama itu terdiri dari pendampingan ubudiyah, kajian metode amsilati, kajian kitab kuning, forum wawasan, syawir, pembiasaan amaliyah aswaja seperti istighosah, maulid, yasin, tahlil, dan lain sebagainya. Nah, di sini pendampingan ubudiyah itu adalah pendampingan anak-anak sholat berjamaah ya Bapak Ibu ya. Jadi sholat jamaah 5 waktu eh, dan pembiasaan sholat duha sebelum berangkat sekolah dan setiap hari minggunya diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Untuk di hari-hari tertentu selain hari minggu anak-anak untuk sholat sunnah atau sholat tahajud itu disesuaikan atau kemampuan anak-anak atau kebiasaan dari anak-anak. Jadi anak-anak dibelajari di hari Minggu untuk pembiasaannya bagaimana mereka akan mempraktekkan di hari selain hari Minggu tersebut. Untuk kajian metode amsilati di sini adalah cara cepat eh, menghafal Nahwu Shorof ya Bapak Ibu. Jadi untuk membaca kitab kuning. Dan untuk munakosah atau wawasan atau syawir, di sini anak-anak belajar menjadi pemateri gitu ya Bapak Ibu. Jadi pemateri, lalu ada sesi tanya jawab dari anak-anak. Untuk kegiatan Leader Future, di sini ada Amari Asah, yakni pelatihan organisasi. Ini dikhususkan untuk anak SMA kelas 11. Mereka akan belajar menjadi pengurus pondok. Bagaimana membantu kegiatan pondok berjalan lancar. Jadi mereka akan belajar seumpama kayak membangunkan eh, bangun pagi sampai membantu untuk apa persiapan sholat dan sebagainya. Untuk muhadoroh di sini, Bapak Ibu diharapkan anak-anak bisa belajar public speaking atau latihan pidato. Di muhadoroh ini biasanya diadakan ada yang terakhir gitu, puncaknya itu namanya muhadoroh kubro. Untuk muhadoroh kubro itu dilaksanakan jadi satu Bapak Ibu. Dari Aqobah 1, 4, sama AIS. Jadi nanti dipilih salah satu yang paling bagus, biasanya seperti itu. Untuk kegiatan berikutnya yakni FFG atau Fantastic Final Grade itu kegiatan untuk anak kelas akhir. Jadi anak-anak belajar untuk membuat perencanaan, pelaksanaan hingga hari H itu mereka akan melakukan sendiri. Tapi tentu dengan bimbingan ya Bapak Ibu, dengan bimbingan guru pembina dari guru nanti akan memberikan apresiasi melihat langsung tampilan dari anak-anak. Untuk kegiatan selanjutnya ada outbound. Untuk outbound tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal, yakni berada di Aqobah 2, Aqobah Weekend. Mohon maaf, Aqobah 2 berada di Wonosalam. Untuk gelar karya ini dikhususkan untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Untuk language development, sesuai dengan visi tadi ya Bapak Ibu, harapan kami kan anak-anak juga bisa berkontribusi di kaca internasional. Makanya anak-anak dibekali ada kelas English Night, Arabic Night, Bilingual Kitab Kuning, English Spot itu berada di pondok. Semua kegiatan ini ada di pondok atau pesantren, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program dari sekolah. Program unggulan sekolah yang pertama adalah kita bagi menjadi tiga juga, yakni talent development. Untuk talent development di sini, anak-anak akan melewati yang namanya tes MIR atau Multiple Intelligence Research. Insya Allah nanti akan dilaksanakan setelah kegiatan matasa atau di akhir gitu ya Bapak Ibu, untuk mengetahui minat, bakat, kecerdasan dari anak-anak. Jadi nanti kita akan datangkan tim psikolog untuk mendampingi anak-anak. Untuk selanjutnya ada spesialisasi. Untuk spesialisasi ini dilaksanakan setiap hari Rabu di jam sekolah Bapak Ibu. Kalau ekstrakurikuler kan biasanya berada di luar jam ya, tapi untuk kegiatan spesialisasi ini berada di dalam sekolah.
Untuk spesialisasi ada banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Ada karya ilmiah remaja, ada apa itu namanya kewirausahaan, ada yang namanya musik, ada yang namanya voli, futsal dan lain sebagainya. Untuk kelas English Club, literasi dan numerasi ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Dan ada tambahan lagi sharing session itu setiap hari Jumat. Untuk kegiatannya biasanya di minggu pertama contoh ada kelas sharing session gitu ya Bapak Ibu. Untuk hari berikutnya ada English Club, minggu berikutnya literasi bahasa Indonesia dan numerasi. Jadi ini dilaksanakan setiap hari Jumat jam pertama. Untuk selanjutnya ada outing class. Untuk outing class ini anak-anak belajar di luar. Jadi biasanya sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Kalau dalam satu semester ini bisa satu atau dua kali tergantung apa yang akan dipelajari berada di luar. Untuk yang terakhir kemarin kita 1 tahun sekali, yang tahun-tahun lalu itu 1 tahun sekali. Terakhir kita ke Semarang. Oh, maaf, ada yang terakhir, paling terakhir itu kita ke Singapura dan Malaysia. Tapi untuk Singapura dan Malaysia atau yang ke luar negeri ini hukumnya tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk yang bersedia saja. Untuk program unggulan sekolah yang berikutnya, yakni bimbingan riset. Memang untuk Akoba 1 ini adalah fokusnya di riset ya Bapak Ibu, baik SMP maupun SMA. Harapan kami dengan adanya kelas riset itu mampu mengasah keterampilan berpikir kritis, problem solving, public speaking, yang intinya yang dibutuhkan di era anak-anak nanti ya, ke depannya. Karena ini sangat dibutuhkan. Untuk SMA nanti ada penjurusan PTN akan didampingi dari kelas 10. Jadi anak-anak kelas 10 akan ditanya, mau rencananya kuliah kemana, ambil jurusan apa. Itu dimulai pendampingannya dari kelas 10. Nanti disesuaikan dengan hasil atau nilainya, apakah sudah sesuai. Nanti di kelas 12 akan diarahkan lagi. Kita biasanya ada kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain untuk memastikan bahwa pilihan anak-anak itu sudah tepat gitu. Untuk SMP dan SMA ada juga mentoring dan konseling alumni sukses. Jadi nanti kita akan mendatangkan alumni sukses. Insya Allah di bulan Agustus ini kita ada pertemuan dengan alumni, satu alumni ya, alumni sukses yang kemarin itu sudah berhasil bikin game lagi. Sebetulnya ini udah game yang keberapa yang setelah dibuat. Tapi harapan kami Bapak Ibu bukan gamenya ya yang kita tonjolkan, tetapi meskipun dia menjadi profesi apapun, harapan kami mereka tetap membawa nama baik pesantren dan tentunya masih menjaga atau melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren, jangan sampai hilang. Karena ini sangat dibutuhkan gitu ya Bapak Ibu. Untuk program unggulan sekolah berikutnya, development. Untuk religious development ini yang ada di sekolah, yakni ada BMK, BMK, serta Yah tadi. Untuk ajaran baru ini, anak baru akan kita fokuskan pada bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Lalu untuk kelas 2-nya, mereka akan fokus pada bilingual kitab kuning. Dan untuk selanjutnya, kelas akhir mereka akan fokus pada metode ya tadi, membaca dan menerjemah Al-Quran. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan diputarkan beberapa video kegiatan kita dan setelah itu akan disampaikan tentang kalender pendidikan pesantren dan sekolah. Dari saya, cukup sekian. Saya sampaikan ke Bu Yanti. Terima kasih. Halo guys, hari ini kita ada spesialisasi. Ada apa aja sih? Yuk ikuti. Ayo.
guys, hari ini kita ada Jumat literasi. Coba tengok. A short nap of 20 to 30 minutes can boost energy, improve mood, and enhance focus. Napping also helps reduce stress and gives the brain time to process information. which can improve memory. However, naps should not to be long, as they may cause fogginess and disrupt nighttime sleep. A well-timed nap is a simple way to feel refreshed and improve overall health. Tidur siang yang singkat selama 20 ataupun 30 menit dapat menambah energi, meningkatkan mood, dan meningkatkan fokus. Tidur siang juga dapat membantu mengurangi stres dan memberikan waktu untuk otak memproses informasi. Menambah energi, meningkatkan mood, dan juga meningkatkan memori dan mengurangi stres. Tapi juga ada dampak negatifnya kalau kita kebanyakan tidur siang. Santri baru, kemudian bagaimana teknis dan juga alur kedatangan santri ke pesantren, alat-alat apa saja yang perlu dipersiapkan, serta pengenalan program Aqobah 1 Menyapa. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan beberapa informasi mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi, mohon jika panjenengan membutuhkan alat tulis untuk menulis beberapa informasi penting atau tambahan informasi dari kami, bisa disediakan sekarang. Untuk pertama, saya akan menyampaikan mengenai kegiatan santri. Yang pertama yaitu kedatangan santri baru. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa santri Aqobah 1 itu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama yaitu untuk kelompok siswa pondok atau santri pondok, kemudian yang kedua ada santri non pondok. Untuk itu perlu dicermati untuk jadwal kegiatannya, mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan karena ada beberapa kegiatan yang hanya diikuti oleh santri pondok saja dan juga ada kegiatan yang akan diikuti oleh seluruh santri baik itu pondok maupun non pondok. Nah, Bapak Ibu, untuk kedatangan santri baru sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di surat edaran kemarin, bahwa santri semuanya akan datang pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Untuk waktunya sudah kami tentukan ya Bapak Ibu, mulai pukul 8 hingga pukul 11.30. Bapak Ibu, karena di hari yang sama itu nanti pengasuh ada agenda yang sama di Aqobah International School dan juga di Aqobah 1. Untuk itu, mohon semuanya untuk datang tepat waktu sesuai dengan durasi jam yang telah kami tentukan, supaya nanti kita semuanya bisa menyaksikan dan juga mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, untuk selanjutnya, setelah santri masuk ke pesantren tanggal 5 Juli, keesokan harinya pada tanggal 6 Juli 2025, santri sudah mulai dengan kegiatan orientasi santri baru dan juga matrikulasi. Untuk kegiatan matrikulasi dan juga orientasi santri baru itu akan dilaksanakan selama 1 bulan ke depan, mulai dari tanggal 6 Juli 2025. Di dalam kegiatan matrikulasi ini, siswa nanti akan diajarkan bagaimana beradaptasi pertama kali dengan kehidupan pesantren. Kami kenalkan dengan kehidupan pesantren, misalnya tentang cara bagaimana berwudu yang benar, kemudian memakai sarung yang betul, bagaimana cara menulis pegon dan lain-lain. Nah, kenapa itu sangat penting Bapak Ibu? Karena memang kita ketahui semuanya bahwa tidak semua putra-putri itu semuanya sudah bisa mandiri waktu di rumah, ataupun ada juga yang belum mandiri. Untuk itu kegiatan ini sangat perlu sekali dilaksanakan supaya nanti anak-anak itu bisa beradaptasi, tidak kaget dengan hal-hal baru yang ada di pesantren. Untuk itu selama 1 bulan ke depan nanti kami akan mengajarkan hal-hal dasar yang harus skill apa saja sih yang harus diperoleh oleh santri siswa baru di dalam pesantren. Nah, untuk selanjutnya
kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran 2025-2026 akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2025. Nah, untuk ini berarti nanti semua santri, baik itu pondok maupun non-pondok, semuanya masuk sekolah pada tanggal 14 Juli 2025 dan akan dibuka dengan kegiatan matasa. Bapak Ibu, saya informasikan setelah nanti Ananda mengikuti matrikulasi dan juga mengikuti orientasi santri baru selama 1 bulan itu, nanti panjenengan akan bisa bertemu dengan putra-putri panjenengan dalam kegiatan Haflah Iftitah. Nah, untuk kegiatan Haflah Iftitah ini nanti panjenengan bisa menyaksikan progres Ananda selama 1 bulan di pondok dan di sekolah. Apa saja yang sudah Ananda dapatkan selama di pondok dan juga di sekolah itu nanti bisa panjenengan saksikan dalam kegiatan Haflah Iftitah. Mulai dari bagaimana ngaji amsilatinya, kemudian yang tadinya itu seperti apa, hadisnya, kemudian untuk Ananda yang mengikuti program tahfidz itu bisa panjenengan saksikan pada saat kegiatan Haflah Iftitah. Next, Pak Ending. Bapak Ibu sekalian, mengenai tata cara alur kedatangan santri akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kedatangan santri ke pesantren sesuai jadwal tadi yang sudah saya sampaikan, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 sesuai dengan durasi yang sudah kami tentukan, yakni pukul 8 hingga pukul 11.30. Kemudian setelah santri sampai di pesantren, seluruh santri akan mendatangi meja panitia untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan juga perlengkapan barang santri yang harus dibawa dari rumah. Untuk list dokumen yang harus disediakan dari rumah, ini bisa panjenengan catat. Yang pertama, yakni fotokopi KK, kemudian fotokopi akta kelahiran, yang ketiga, KTP kedua orang tua, ini juga fotokopi ya Bapak Ibu. Kemudian fotokopi SKL, untuk ijazahnya bisa menyusul kemudian. Kemudian selanjutnya fotokopi NISN, kemudian fotokopi BPJS Kesehatan, ini jika ada, dan juga kartu Indonesia Pintar, ini juga jika ada. Nah, untuk berkas yang dikumpulkan semuanya berjumlah 2 lembar. Nah, untuk selanjutnya, foto. Untuk pengumpulan foto ini terdiri dari 2 ukuran, Bapak Ibu. Yang pertama, yakni ukuran 3x4, itu sebanyak 6 lembar. Dan juga ukuran 4x6 juga sebanyak 2 lembar. Untuk background-nya, yakni background warna biru. Kemudian setelah siswa-siswi semuanya mendatangi meja panitia dan kami lakukan pengecekan, seluruh santri akan diantar menuju ke pondok untuk membawa dan juga menata barang bawaan di kamar masing-masing. Setelah barang diletakkan di pondok, kemudian ditata, seluruh santri dan juga wali santri kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan ta'aruf dengan pengasuh. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ta'aruf ini tidak hanya diikuti oleh santri pondok, tapi juga diikuti oleh santri non-pondok. Saya ulangi sekali lagi, untuk kegiatan ta'aruf ini diikuti oleh seluruh santri, baik pondok maupun non-pondok. Next. Bapak Ibu sekalian, di layar ini bisa panjenengan saksikan. Ini merupakan list atau daftar perlengkapan santri putra yang harus dibawa. Untuk daftar perlengkapan santri ini sudah kami sampaikan bersama dengan surat edaran untuk santri baru yang telah kami share di grup. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali untuk jenis perlengkapan santri yang harus dibawa. Kemudian untuk santri putrinya, next Pak Ending.
Oke, ini bisa panjenengan lihat untuk perlengkapan santri putrinya. Sambil panjenengan melihat kira-kira apakah ada yang ditanyakan, saya tambahkan informasi untuk baju yang harus dibawa saat acara Matasa. Ini juga bisa panjenengan list dulu. Yang pertama yaitu baju olahraga. Jadi semua santri, baik itu putra maupun putri, harus membawa pakaian olahraga. Kemudian yang kedua, atasan putih dan juga bawahan hitam. Ini kemeja nggih Bapak Ibu nggih. Kemeja putih juga bawahan hitam. Kemudian baju batik. Yang keempat, kemeja hitam dan juga celana warna krem. Kemudian membawa sepatu dan juga seragam SMP untuk siswa SMP dan juga seragam SMA untuk siswa SMA. Nah, selain perlengkapan yang harus dibawa yang sudah kami list di surat pemberitahuan kemarin, juga baju yang saya sebutkan tadi, nanti juga ada atribut tambahan untuk kelompok yang nantinya harus dibawa oleh putra-putri panjenengan semuanya. Namun untuk sementara ini masih didiskusikan oleh anak OSIS. Nanti jika sudah kami terima informasinya, secepat mungkin akan kami sampaikan ke panjenengan semuanya. Next, Pak Ending. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai program Aqobah 1 Menyapa. Untuk program Aqobah 1 Menyapa, ini merupakan sebuah program pengumpulan data awal terhadap santri baru, khususnya untuk siswa-siswi yang ada di Pondok Pesantren Al-Aqobah 1, baik itu jenjang SMP maupun jenjang SMA, sebagai bahan pijakan kami dalam mendidik santri baru, serta untuk menentukan potensi, minat, dan juga bakat setiap santri. Kemudian bagaimana untuk teknis pelaksanaannya? Untuk teknis pelaksanaannya, program Aqobah 1 Menyapa ini nanti akan dilaksanakan secara personal oleh masing-masing wali santri dengan kepala sekolah dan juga pimpinan yang ditunjuk. Namun sebelum itu, nanti kami akan menghubungi wali santri untuk menentukan jadwal yang tepat berdasarkan waktu luang yang nanti panjenengan sampaikan ke kami. Kami akan mendata untuk semua wali santri, kira-kira nanti panjenengan bersedia kami hubungi untuk kegiatan Aqobah 1 Menyapanya ini kapan. Kemudian apa saja topik yang akan kita diskusikan dalam program Aqobah 1 Menyapa? Yang pertama yaitu mengenai kebiasaan Ananda di sekolah dan di rumah. Nah, ini bisa luas nih Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, anak-anak itu belajarnya ketika di rumah itu seperti apa? Apakah sudah bisa belajar mandiri ataukah harus perlu diinstruksi dulu atau seperti apa itu. Kemudian selain mengenai kebiasaan, panjenengan nanti bisa menyampaikan prestasi yang sudah pernah diperoleh oleh Ananda. Kemudian juga potensi yang sudah panjenengan ketahui sebelumnya itu apa, itu bisa disampaikan ke kami semuanya. Kemudian selain itu, bagaimana kemandiriannya? Apakah selama ini ibadahnya masih perlu diingatkan, perlu diinstruksi, ataukah sudah berjalan dengan sendirinya? Bagaimana interaksi sosialnya dengan keluarga, dengan teman? Apakah anak saya ini termasuk anak yang introvert ataukah sebaliknya? Itu bisa panjenengan sampaikan ke kami pada saat program Aqobah 1 Menyapa. Kemudian selain itu, untuk informasi tambahan, nanti panjenengan juga bisa menyampaikan bagaimana kesehatan putra-putri panjenengan, apakah ada sakit bawaan misalnya. Kemudian makanan kesukaannya apa, harapan dan juga cita-cita dari putra-putri panjenengan nanti semuanya bisa disampaikan saat program Aqobah 1 Menyapa. Nah, sebetulnya untuk pendataan ini selain kami mengidentifikasi dari Bapak Ibu sekalian, itu juga nanti ada tes MIR yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Lili. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami informasikan setelahnya. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan sepertinya oleh Ustazah Lili bahwa sistem keuangan ini ya di sekolah kami ini kan menggunakan aplikasi Pintro, di mana seluruh siswa
itu tidak diperbolehkan membawa uang tunai atau uang cash berapapun itu, karena jika anak-anak nanti membawa cash itu dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Ini sudah saya sampaikan di awal. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi lebih lanjut, panjenengan bisa nanti menghubungi kontak person yang ada di layar ini. Untuk panjenengan yang merupakan wali santri dari siswa SMA bisa menghubungi Ustazah Lilik Karimah selaku Kepala SMA dengan nomor kontak 085 732 951 992. Kemudian untuk panjenengan yang merupakan wali santri dari siswa-siswi SMP bisa menghubungi saya sendiri dengan nomor 081555499725. Nah, demikian deh Bapak Ibu yang bisa saya informasikan ke panjenengan. Untuk selanjutnya nanti bisa panjenengan sampaikan dalam sesi tanya jawab jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator Ustazah Yanti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno Andika Sari. Bapak dan Ibu wali santri, alhamdulillah dari materi yang pertama dan materi yang kedua sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali. Tapi saya yakin di Bapak dan Ibu itu pasti ada sedikit pertanyaan atau ada keingintahuan. Karena kan ini mungkin pertama kalinya nggih putranya di pondok. Seingat saya dulu ketika ingin memondokkan anak itu banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, di sini saya mau memfasilitasi jenengan untuk mengajukan pertanyaan 3 orang mawon nggih. Karena nanti akan ada akobah satu menyapa. Akobah satu menyapa ini nanti adalah jenengan dihubungi oleh kepala sekolah, jenengan diskusi private antara jenengan sama kepala sekolah terkait dengan putra-putri panjenengan. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kami hanya memfasilitasi 3 penanya mawon. Monggo saged dimanfaatkan. Oh nggih, sekedar menginfokan yang mengisi daftar hadir itu baru sedikit. Monggo link daftar hadir bisa dilihat di chat. Di kolom chat nggih itu sudah saya share link absensi daftar hadir. Monggo yang belum mengisi bisa segera mengisi. Terima kasih. Yang ingin mengajukan pertanyaan saged dinyalakan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan dinyalakan mikrofonnya. Permisi Ustazah, izin masuk, apakah Oke, boleh? monggo Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kenalan dulu, nggih. Dari mana? Nanti putranya di SMP atau di SMA? Oke. Sebelumnya saya mewakili dari orang tua, dari kakaknya dikarenakan orang Oh, tua Mas lagi sibuk bekerja. Noval. Nah, di sini adik saya ingin mondok di SMP. Nggih. Nah, saya ingin bertanya, tadi untuk perlengkapan masuk santri itu nggih ada sepatu dan sabuk. Nah, itu apakah diwajibkan berwarna hitam atau diperbolehkan menggunakan warna lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung dulu, nggih. Ini kalau nggak salah Mas Noval Zakiro alumni ya, Mas? Nggih, Bu. Alhamdulillah nyambung lagi nggih silaturahminya. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Mas. Nggih, sami-sami. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Bu. Monggo Bu Lilik. Ya, saya dari Wali Santri Ananda Firdaus Farel yang mau melanjutkan ke SMA ya, Bu ya. Yang saya tanyakan, ini kan Mas Farelnya mau masuk SMA. Tapi kan kalau lihat prosedurnya harus bawa yang ini sekian banyak ya, Bu ya. Misalkan kalau Mas Farelnya udah nggak usah bawa apa yang dari ketentuan dari pondok, apa bisa, Bu? Kayak apa yang ada baju dan lain-lainnya itu kan
saya kira udah nggak dibutuhkan lagi dia di sana karena dia udah punya gitu di sananya, di pondoknya maksudnya. Gimana? Pripun, Bu? Kan kalau santri baru masuk yang baru besok ini harus ada yang persyaratan masuk, ada baju, ada handuk, Oh, seragam nggih. hitam putih. Apakah Mas Farel itu harus juga memenuhi persyaratan itu juga, Bu? Ini alumni nggih. Nggih, Oh, melanjutkan Masya ke Allah. SMA, Nggih, ngoten nggih, Mas nggih, nggih, kula nggih, niku. nggih, nggih. Oke, oke. Dan satu lagi Bu, nggih sekitar Bu. Nggih, Satu nggih. lagi ada satu pertanyaan. Ini kan murid santri masuk tanggal 5 Juli nggih kan? Nggih, Dan pembelajaran dimulai dengan 14 Juli. nggih. Semisal, ini kan si Farelnya saya kembalikan di tanggal 3, apakah bisa Bu? Di tanggal 3, 3 Juli. Bisa tadi diterima enggak? nggih. Iya, Nggih, oke, kita catat dulu nggih, Bu. nggih. Nah, itu saja Bu yang perlu saya tanyakan. Saya Nggih, berterima siap, kasih siap, banget. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu percaya pada kami hingga bisa meneruskan ke SMA. Mugi barokah. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Masih ada satu lagi penanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo. Saya wali santri dari Arfasat mau ke SMP. Ya tadi kan itu tidak boleh membawa uang cash tunai soal nanti kan pelanggaran itu terus jajannya ke SMP-nya itu pakai J, ini Bapak Ibu nggih, kami jelaskan di sini. Oh, kita catat dulu nggih, ngapunten Masya Allah kok langsung saya jelaskan. Sampun Ibumu napa meleh? soalnya kan itu SMP-nya kan ada anak yang dari kampung juga. Itu apa anak-anak pakai kartu kad juga gitu. Oh, ngaten nggih. Iya ya, terima kasih Us. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk jawabannya, monggo langsung dihandle sama Ustazah Retna Andika Sari. Kepada beliau kami persilahkan. Pertanyaan yang pertama, memakai sabuk dan sepatu, apakah harus hitam ataukah bisa warna lain? Bu Retna, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Saya jawab untuk pertanyaan yang pertama, yakni mengenai warna sepatu. Itu dari kami membebaskan, Bapak Ibu, mau warna apapun boleh. Tetapi misalnya nanti panjenengan bisa mengusahakan untuk dominan warna hitam, itu lebih baik. Tapi tidak ada dari kami harus warna hitam. Jadi bebas, boleh monggo. Mas Noval Dakiro nggih. Sepatu dan sabuk tidak diwajibkan berwarna hitam, cuma dihimbau untuk hitam. Kalau mau warna lain, monggo. Nggih. Matur Siap, nuwun. siap Mas. Untuk pertanyaan yang nomor 2, Ustazah Retna. Ini adalah alumni yang melanjutkan ke SMA. Apakah tetap memakai atau membawa sesuai dengan yang disyaratkan tadi itu, dengan baju dan lain-lain? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya diberangkatkan ke pondok di tanggal 3, pripun? Baik, terima kasih Ustazah Yanti. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk santri yang sudah alumni, yang sudah memiliki barang-barang tersebut, maka ya tidak usah membawa, karena kan di pondok sudah ada. Jadi nanti bisa dipakai untuk barang-barang yang lama, jika masih ada bisa nanti dipakai untuk SMA. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh datang tanggal 3 Juli? Ustazah, 3 Juli. 3 Juli. Sebetulnya nanti setelah tanggal 5 itu kan di pondok sudah ada itu Bapak Ibu sudah ada kegiatan, yakni kegiatan matrikulasi dan juga orientasi siswa baru. Jadi keesokan harinya setelah Anda berada di pondok, itu keesokan harinya sudah langsung bertemu dengan kegiatan di pesantren. Tetapi jika memang dengan sangat terpaksa nanti Ananda datang tanggal 3, maka nanti akan kami izinkan dulu ke yayasan, ke pengasuh, nanti akan kami sampaikan dulu untuk perizinannya. Jadi nanti ditunggu mawon ya untuk jawabannya seperti apa.
Pripun Bu Lili? Ya, nggih. Paham nggih, terus matur suwun nggih Ustazah nggih. Nggih. Siap. Matur Nggih. suwun Bu Lili. Nggih, Untuk sami-sami. pertanyaan yang ketiga, Ustazah Retna. Untuk yang Apakah kan tadi tidak boleh bawa uang cash. Jadi nanti anak-anak jajannya seperti apa? Kan juga ada anak yang non pondok. Apakah anak non pondok itu nanti juga akan dikasih kartu untuk pembayaran di kantinnya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan bagaimana dengan santri yang mungkin saat disambang atau saat pertama kali membawa uang cash, itu nanti uang cashnya bisa dititipkan ke pembina, kemudian nanti pembina akan memberikan ke bendahara dan uang cashnya itu nanti akan dimasukkan ke akun Pintro masing-masing. Jadi nanti sudah berubah ya Bapak Ibu, dari yang awalnya uang cash, nanti ketika dimasukkan ke Pintro maka akan jadi saldonya anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa transaksi dengan saldo tersebut. Kemudian kalau untuk kartu ATM itu juga nanti bisa dititipkan kalau di sekolah nanti ke wali kelas yang memegang kartu ATM tersebut. Nah, ketika anak-anak nanti pulang, itu bisa diambil ke wali kelasnya masing-masing. Untuk PIN, Bapak Ibu ini yang perlu digarisbawahi, untuk PIN jangan sampai bocor kemana-mana. Meskipun nanti untuk ATM-nya itu yang memegang adalah wali kelas, tapi untuk PIN-nya jangan sampai dikasihkan ke siapapun Bapak Ibu termasuk juga wali kelas. Jadi wali kelas itu hanya sebagai tempat penitipan ATM saja, tidak untuk mengetahui PIN dari semua santri. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih, pripun tadi? Bu. Sampun bisa direspon nggih? Pertanyaan dari jenengan. Oke, terima kasih. J. Kalau dari kami, kemarin kenapa ada Pintro atau kita mengurangi adanya cash, jadi kita itu cashless atau tidak ada uang cash, karena untuk meminimalisir kehilangan uang, meminimalisir anak-anak untuk jajan sesuatu yang tidak perlu, makanya dari kami itu tidak ada yang namanya Pintro Cash. Jadi transaksi apapun itu menggunakan transaksi digital, jadi tidak ada uang cash. Itu kebijakan dari yayasan yang terbaru Bapak Ibu. Alhamdulillah acara silaturahmi kita dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan lancar dan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu telah mengikuti acara kami pada siang hari ini dan terima kasih telah mempercayai sekolah kami, telah bergabung bersama kami. Kami sangat senang sekali karena Bapak dan Ibu telah bergabung di sekolah SMP maupun SMA Islam Tarbiyah Mishkat Al-Anwar. Dan Bapak Ibu, kalau ada teman atau saudara yang sedang mencari sekolah dan kebingungan mau sekolah di mana, jangan lupa untuk merekomendasikan sekolah kami, nggih, biar makin banyak yang merasakan manfaat untuk belajar bersama di sekolah kami. Insya Allah kami akan siap untuk membimbing putra-putri jenengan. Karena bagi kami semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Wali Santri SMP dan SMA Islam Terbaru Mishkat Al-Anwar. Terima kasih Ibu Lili Karima dan terima kasih Ibu Retna Andika Sari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara silaturahmi pada siang hari ini telah selesai. Semoga dari awal hingga akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa amal dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ibu. Terima kasih.
Selamat datang di Kaleidoskop Tahunan Pondok Pesantren Al-Aqobah 1 dan 4. Sebuah kilas balik perjalanan yang penuh warna dari SMP SMA Islam Terpadu Miskat Al-Anwar dan MTS SMA Terpadu Miskat Al-Anwar. Tahun ini diawali dengan semangat kegiatan pesantren, mulai dari ngaji harian, muhadharah, outbound, hingga fantastic final grade. Ajang kreativitas siswa kelas 9 dan 12. Aktivitas pagi menjadi rutinitas penuh makna. PMK, BMK, dan program Yahtadi menghafal dan menerjemahkan Al-Quran dengan hati yang tenang. Inovasi juga hadir melalui layanan program, seperti Pintro dan video call saat pembagian rapor. Sebagai bentuk layanan berbasis teknologi, pembinaan lomba terus diasah. Para guru pun tak henti belajar melalui komunitas belajar dan meta. Ruang berbagi untuk tumbuh bersama. Munakosa menjadi ajang refleksi dan evaluasi. Sementara program spesialisasi mendukung eksplorasi potensi siswa. Melalui studi kampus dan studi tour, wawasan siswa diperluas. Proyek P5 pun jadi wadah kreativitas dan kolaborasi nyata. Kemitraan strategis terus terjalin, termasuk dengan Universitas PGRI Jombang. Dan tahun ini ditutup dengan Grand Launching Aqobah Weekend, sebuah inovasi kegiatan akhir pekan yang bermakna. Inilah perjalanan kami di Pondok Pesantren Al-Aqobah 1 dan 4. Perjalanan penuh semangat, pembelajaran, dan harapan. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap langkah yang berarti.